perlu kami luruskan bahwa KAI Komuter pasti tidak di media itu selalu bilang ngotot impor, tidak gitu. Jadi sejak tahun 2019 KCI dan KAI bersama Inka itu kan sudah memulai untuk kita bisa memproduksi dalam negeri, khususnya kereta-kereta KRL. Kalau sebelumnya kan KAI itu bekerja sama dengan memproduksi kereta gerbong ataupun kereta yang digunakan yang tidak berpenggerak ya. Sekarang kita berpenggerak gitu. Jadi dan kami berkomitmen ada dua hal yang dilakukan oleh KAI Komuter untuk pemenuhan kapasitas angkut. Yang pertama untuk penambahan kapasitas ya, untuk penambahan kapasitas kita sudah komit untuk mengadakan KRL-KRL yang baru, tidak lagi yang bekas. Yang bekas ini adalah untuk kebutuhan existing, bahwa saat ini banyak kereta yang harus diganti, sehingga inilah yang dibutuh untuk replacement. Jadi berjalan berbarengan. Dengan konsep ini, kami sudah melakukan kajian sejak 2019, ketika kami memang sudah melakukan langkah bersama dengan PT Inka untuk menghasilkan kereta baru. Kita melakukan kajian, sehingga nanti kereta-kereta yang lama ini semakin lama akan semakin sedikit, dan produksi yang baru ini semakin meningkat. Nanti tanggal 8 Maret, mudah-mudahan tidak mundur lagi, kami sudah tanda tangan kontrak setelah kita melakukan berbagai proses penyiapan baik dengan unwizing dan yang lain. Kami tanggal 8 akan tanda tangan kontrak dengan Inka, menyiapkan 16 trainset dengan nilai investasi yang hampir 4 triliun gitu, dan kami juga mendapatkan support dari KAI untuk pemodalan tersebut gitu. Nah, yang sangat urgent bagaimana sebenarnya kapasitas angkut yang sekarang ini tidak terganggu. Kita melihat upaya pemerintah membangun prasarana perkereta-apian ini juga sangat luar biasa, yakni double track sampai Manggarai, itu juga membutuhkan dukungan sarana. Sehingga kenapa kami mengajukan, kami disupport untuk melakukan replacement terhadap kereta-kereta bekas ini. Kalau nanti produksi barunya terus datang, tapi yang existing tidak dipenuhi, ini akan tetap menjadi gap. Karena kita tahu tahun 2025 pengguna jasa komuter lain diprediksi bisa mencapai 2 juta. Kami melakukan kajian tersebut juga bersama dengan ITB. Jadi kami bersama dengan komunitas tadi, stakeholder kementerian, Pak, kemudian dengan pengamat seperti Pak Agus, Pak Mul, kami aktif melakukan FGD, baik dari penyesuaian tarif, kesiapan kita dalam sarana ini, agar ini dikomunikasikan secara terus-menerus, karena kita mengetahui 1,2 juta penumpang yang menggunakan jasa komuter lain ini berasal dari semua lapisan masyarakat. Sehingga inilah yang perlu kita perjuangkan agar pergerakan ekonomi dan pergerakan mobilisasi masyarakat, khususnya di Jabodetabek ini bisa terpenuhi dengan baik. Oke, baik. Bu Ana, kami tegaskan kembali untuk kebutuhan Komisi 7, Bu. Oke, baik. Pak Mulyanto, saya akan bertanya dulu ke Bu Ana. Sabar dulu, Pak Mulyanto. Bu Ana, untuk 10 kereta ini kami tanyakan kembali, berarti memang seluruhnya dari PT Inka. Dan nanti teknisnya untuk 10 kereta yang sudah diremajakan ini, apakah memang sudah masuk kandang atau saat ini masih beroperasi? 16 kereta yang baru yang akan kita pesan kepada Inka. Ya, kalau ditanya apakah sudah bekerja sama dengan Inka, kita tahu Presiden Joko Widodo itu sudah melakukan peresmian KRL Jogja Solo. Kereta kami yang dioperasikan di Jogja Solo sudah tidak kereta Jepang, tetapi sudah kereta Inka. Artinya kita sudah bekerja sama dengan Inka sejak operasional dari KRL di Jogja Solo juga gitu. Yang 10 ini adalah kereta yang akan dikonservasi. Hasil FGD kita dan diskusi kita ada yang menyarankan untuk melakukan upgrade atau maintenance untuk upgrade teknologinya untuk dia diperlama konservasinya. Tetapi kami dari operator berdiskusi juga dengan Inka, melibatkan Inka, kemudian Jepang dan Spanyol. Studi untuk mengupgrade ini dibutuhkan juga 1-2 tahun. Artinya hampir sama dengan mengadakan KRL yang baru. Sehingga pada bulan September kami mengajukan kepada Kementerian Perdagangan, tidak langsung kepada Kementerian Perindustrian, untuk diberikan izin mereplace kereta-kereta yang memang harus dikonservasi. Karena tujuan kami adalah safety dan pelayanan. Selama maintenance kami sudah tidak memenuhi untuk safety, pasti kereta-kereta tersebut tidak akan dijalankan. Oke, baik. Di luar masalah impor ataupun tidak, sebetulnya andai kita melihat secara cost begitu ya, Bu Ana, ini lebih mahal mana antara impor ataupun memproduksi sendiri di PT Inka? Ya,
Walaupun ini tidak apple to apple, pasti Pak Mulyan di sini ketawa. Ini tidak apple to apple untuk kita bandingkan kereta bekas dan kereta baru. Kalau dari sisi biaya pasti lebih tinggi, karena saat ini untuk kereta yang 16 transit kita siapkan hampir 4 triliun, sementara untuk 10 pengganti kereta tahun ini kami siapkan 150M, 1 berbanding 20. Tetapi kan kalau kereta baru penggunaannya akan lebih panjang. Kalau yang kereta bukan baru ini kan sekitar 15 tahun gitu. Jadi ini juga berdasarkan dari kajian kemampuan finansial kami, sehingga kami masih harus terus ya berjuang bagaimana sebenarnya nanti kereta-kereta baru selebihnya yang 16 ini kami juga tetap bisa produksi gitu. Jadi ini berbarengan Mas. Jadi kalau dibilang untuk berapa biaya yang dikucurkan, ini tidak apple to apple karena dia barang baru dan barang bekas, tetapi saat ini sesuai dengan hasil kajian, diskusi dengan FGD dan yang lain, ini adalah kesimpulan yang harus kita perjuangkan. 16 transit baru untuk peningkatan kapasitas akan ditambahkan terus, dan untuk replacement kereta-kereta yang sudah harus dikonservasi, solusinya harus ada gitu, supaya tidak terganggu pelayanan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi khususnya di Jabodetabek.